Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Ya, jadi silakan kalian sesuaikan, kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian memahami sepenuhnya bacaan kali ini ya. Bisa bacaan ini untuk kamu atau untuk orang lain yang juga nonton video ini. Karena ini energinya rame-rame, kamu ambil bagian-bagian yang cocok saja untuk kamu. Ya, itu yang kamu ambil. Ya. Kalau yang tidak cocok abaikan saja. Mungkin memang bukan untuk kamu. Oke? Mungkin yang terbaca energi orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu. Temanya apa kali ini? Yuk kita tanyakan kepada semesta. Karena saya tidak menentukan tema apapun. Saya serahkan sepenuhnya kepada semesta dan saya akan sampaikan apa adanya yang dari kartu kepada kamu. Ya, ambil sisi-sisi positifnya saja ya. Yuk kita mulai. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, notifikasinya. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, kalian follow ya. Yang selain YouTube pastinya potongan-potongan ya, tapi saya uploadnya pastinya lengkap. Salam kenal ya. Untuk kalian yang baru saja gabung atau baru saja menemukan video ini, jangan lupa follow juga, jangan lupa subscribe. Yuk kita lihat. Fokus ya. Victim. Kalian merasa menjadi victim atau korban dari seseorang. Oke. Ada yang merasa korban dari kekuatan gaib atau miracle. Miracle ini sebenarnya keajaiban sih ya, tapi banyak arti. Kalau dalam bahasa Indonesianya miracle bisa kekuatan gaib, bisa keajaiban ya. Dikatakan di sini ada keajaiban, mungkin kamu seperti apa ya? Sama seseorang yang kamu merasa ternyata aku ini jadi korban loh ya. Itu adalah seperti apa ya? Hubungannya atau pertemuannya ya, relationship-nya itu seperti ya tak disangka lah, bisa dikatakan seperti itu. Apakah ini takdir? Apakah ini memang rencana semesta? Yang jelas gini teman-teman, kamu sudah berusaha untuk discovery, itu kayak pencarian ya, pencarian, mempelajari, menemukan, kayak meneliti seseorang ini. Dalam artian gini, mungkin kamu awal-awal masih meraba-raba, kemudian kamu kalau saya lihat sih mulai terhanyut ya, mulai merasakan nyaman mungkin ya. Kemudian kamu banyak mencari tahu tentang orang ini, banyak ingin tahu tentang orang ini, entah itu perasaannya, entah itu klarifikasi apapun ya tentang si dia ini. Kamu banyak mau tahu ya, bahkan kamu juga mau tahu apakah ini takdir gitu ya. Mungkin banyak beberapa di sini yang mencari informasi ya, mencari informasi, entah stalking, entah cari di medsosnya dia ya, sosial medianya dia mungkin ya, seperti itu, atau tanya dari informasi dari teman. Yang jelas gini teman-teman, di sini ada self worth ya. Gini, memang saya merasakan seseorang ini yang sekarang menjadikanmu korban, seakan-akan menjadikanmu korban. Itu awal-awal itu membuat kamu seperti seseorang yang sangat berharga. Kamu diletakkan di tahta ya, entah kamu dirajakan atau diratukan. Kemudian ada beberapa yang mungkin royal di awalnya ya, membuat kamu sangat layak, sangat berharga ya. Tapi jatuhnya apa? Kamu menjadi korban. Saya nggak tahu apa yang terjadi sehingga kamu menjadi korban. Perlukah kita lihat ceritanya bagaimana untuk bisa kamu menyesuaikan apakah ini memang ada energi tentang kamu, tentang yang kau alami, atau tentang seseorang, hubungan dengan seseorang. Yuk kita lihat.
kita lihat. Kenapa sampai kamu merasakan menjadi, oh, aku korban dari dia ini gitu ya. Coba saya lihat ya. Oh, karmik. Ntar saya mau pakai minyak supaya enak. Untuk apa khasiatnya minyaknya Bunda ya? Supaya enak aja. Karena beberapa kartunya licin-licin nggak enak gitu. Yuk kita lihat. Oh, ntar. Passion. Memang diawali dari sesuatu yang sifatnya itu menggairahkan, menyenangkan ya, bikin semangat. Ya, passion. Jadi mungkin ya nggak salah ya, kamu mungkin tertarik sama dia karena mungkin dia membuat kamu bersemangat ya, bergairah dalam hidup ya, membuat kamu senang, having fun di sini. 2 saya ambil ya. Oke. 2 tapi terbuka. Oke lah. The snake. Teman-teman, saya melihat hubungan kamu itu kenapa semakin membuat kayak penasaran atau membuat kamu kayak tertantang. Ada di sini tertantang. Karena ada competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder and the other woman. Walaupun di sini ada the other woman, ini khusus untuk kalian mungkin yang nonton adalah perempuan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang nonton pastinya ada juga cowok ya. Jadi untuk kalian supaya nggak terlalu sensitif ya saya jelaskan, ada loh Bunda kok seringnya buat cewek, bukan. Nggak untuk cowok, nggak untuk cewek, untuk semuanya. Karena apa? Energi kartu tarot itu tidak ada cowok cewek ya. Di tarot itu adanya divine feminine dan divine maskulin. Semua manusia itu punya keduanya. Terkadang ada yang lebih dominan ke maskulin, walaupun itu pun cewek ya. Ada yang cenderung ke condong ke atau dominan energi divine femininnya. Ada yang dua-duanya seimbang. Paham sampai sini? Jadi silahkan kamu sesuaikan soal gendernya, jenis kelaminnya, oke? Di sini ada the other woman teman-teman. Saya nggak tahu the other woman ini bisa siapapun ya. Yang jelas ada yang sifatnya kompetisi di sini. Bisa cinta bersegi konsepnya, bisa juga kamu apa ya? Kamu itu kompetisi ini berkompetisi dengan sesuatu mungkin. Mungkin berkompetisi dengan pekerjaannya dia ya. Jadi kayak tertantang untuk bersemangat untuk apa ya? Gimana caranya untuk bisa menarik hatinya. Ini juga bisa energi dia ya, justru kebalik. Dia yang berusaha untuk mengejar kamu. Karena dia sangat kayak di awal-awal itu sangat bergairah gitu. Bergairah bukan hanya masalah seksual ya, bukan. Tapi lebih ke apa ya? Kalau saya bilang ego sih ya, ego, emosional ya. Dan the snake ini ada juga yang sifatnya itu sesuatu yang curang bisa ya, atau sembunyi-sembunyi. Ada hubungan sembunyi-sembunyi di sini. Ya, ini contoh supaya lebih mudah dipahami. Di suasana kantor ya, di lingkungan kantor supaya tidak tahu semua, yang lain tidak tahu ya, karena mungkin apa ya, segan ya kalau banyak yang tahu mungkin. Jadi sembunyi-sembunyi itu bisa termasuk di sini. Ya. Oke, the phonic, new fase, rekindle, renew, transformation, girl. Oke. Saya melihatnya memang di awal
kamu seperti yang saya sampaikan tadi sangat bersemangat kan, ya. Sehingga kamu merasa kayak termotivasi, ya. Ada fase baru yang kamu rasakan atau rasa-rasa yang mungkin eh, kalau sesuatu suasana yang berbeda atau mungkin energi-energi yang berbeda, vibes yang berbeda dengan orang ini ya, membuat kamu banyak melakukan perubahan ya. Bisa kamu sadari, bisa juga tanpa kamu sadari. Contoh ya, jadi bersemangat untuk mandi ya, kayak saya yang jarang mandi jadi semangat mandi biar nggak bau. Nah seperti itu. Atau yang sifatnya transformation yang lebih ke arah bagus ya teman-teman ya, lebih ke arah bagus. Mungkin menjadi bukan hanya soal penampilan, mungkin juga pola pikir ya, kemampuan, itu banyak perubahan. Oke, lanjut ya. Yang terbuka ini, the golden mirror, cermin emas ya. Di sini memang ada love bombing teman-teman ya. Jadi love bombingnya oke banget di awal. Dan saya merasakan semakin lama ya. Jadi kayak kamu itu dikasih panggung gitu loh. Dikasih tahta gitu loh. Untuk duduk di singgasana ya. Oke. Tapi saya lihat perubahan juga ada. Awal-awalnya seperti itu, tapi kemudian kelihatan aslinya ya. Orangnya itu hanya oke di depan ya, tapi akhirnya seperti one sided relationship. Relationship di sini lebih ke akhirnya kok lama-lama kayak kamu yang sudah jatuh simpati, jatuh mungkin ada yang beberapa baper ya, walaupun nggak semua ya, itu lama-lama kok jadi kayak mencintai sendiri, berjuang sendiri ya. Terus dirasa-rasain, mungkin wah kok cuman awalnya aja yang kayak gitu ya. Kok sekarang kok jadi aku yang kebaperan ya. Siapa orangnya Bunda kalau yang diperlakukan sangat baik di awal, membuat aku semangat. Kalau kemudian orangnya seenaknya sendiri seperti ini, jadi korban aku, tuh kan? Padahal kamu sudah banyak perubahan yang positif ya, semenjak sama dia. Semangat, senang, happy. Sekali lagi ya, ini ada yang namanya persaingan ini loh. Saya nggak tahu apakah kemudian kamu seperti dikalahkan ya, jadi kamu jadi korban. Aku ini hanya pelarian kali ya, atau aku ini hanya pelampiasan karmik. Kalian terhubung dengan seseorang yang karmik, maka dari itu seakan-akan nyaman di awal. Akhirnya setelah dijalani, hubungannya terasa kalau diteruskan kok sakit semua, kamu banyak berjuang ya. Karena gini saya melihatnya secara energi ya, merasakan secara energi. Kamu itu seperti masih melekat yang namanya kenangan-kenangan atau hal-hal yang pernah dia lakukan yang manis-manis. Kenapa dia tak lagi seperti itu gitu loh. Apakah aku ini adalah korban dari manipulasi dia di awal-awal hubungan? Beberapa di sini ada trigger ya, ada penyebab mungkin. Contoh saja. Awal baik ya, kemudian ada orang lain ya, mungkin menggoda atau dia tergoda ya. Kemudian dia berpindahlah. Bisa. Ada beberapa yang seperti itu ya. Ini contoh ya, contoh supaya mudah dipahami. Dan di sini memang hubungan ini sebenarnya mengandung pelajaran ya. Pelajarannya apa sih Bunda? Sekilas ya, untuk informasi, for your information, FYI ya. Ini mungkin pelajarannya adalah, maka dari itu kalian kalau ketemu sama orang oke lah. Sisi positifnya adalah membuat kamu semangat ya. Tapi sisi yang mungkin kamu terlupa ya, terlewat adalah bagaimana kamu bisa menjaga perasaan kamu, menjaga secara emosional, menjaga jiwa kamu supaya tidak terlalu ya baper itu tadi loh. Ya. Semangatnya boleh. Happy-nya oke. Tapi kalau jatuhnya karmik,
Akhirnya di sini kamu merasakan menjadi victim. Victim itu korban. Oke, sampai sini paham? Ambil yang mungkin dari semua kartu ini, nggak semuanya cocok sama kamu ya. Ada energi kamu, ada energi orang lain, bahkan mungkin nggak ada energi kamu atau cerita kamu di sini. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian nggak usah khawatir. Kalian bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Yuk kita lihat siapa orangnya ya. Untuk kita melihat lebih jelas tentang orang ini ke kamu, perasaannya ke kamu, keinginannya ke kamu, sebenarnya apa yang dia sembunyikan dan lain sebagainya. Nanti kita lihat alurnya saja yang ditunjukkan oleh semesta. Sekarang kita lihat, semesta tunjukkanlah orang yang menjadikan kamu victim ini. Kamu merasa victim atau memang benar-benar kamu nyata-nyata jadi korban sebenarnya ya. Ayo kita lihat. Au. Yuk kita lihat. Siapa sih dia? Beberapa ya. Tapi banyak. Orangnya jauh dari kamu. Ya. Ada di sini mungkin yang dekat secara posisinya. Tapi secara energi jauh. Paham? Dekat satu RT tapi nggak nyapaan. Sudah mulai menghindar-hindar, itu jauh. Ya. Mungkin orangnya di sini memang beberapa jauh ya. Banyak tapi yang jauh, LDR. LDR tapi bisa bikin energi kamu kelepek-kelepek. Ada beberapa yang bahkan ya belum pernah ketemu secara langsung. Lanjut ya. Tuh. Di sini yang ketarik sih orangnya agak pelit ya. Atau orangnya itu beberapa memang sulit untuk bisa berbagi ya. Kalau memang dia berbagi sama kamu ya, mungkin di awal bisa ya, di awal, atau ya memang dalam wajar lah, bukan di tahap yang royal ya, bukan di tahap yang royal. Itu sih. Beberapa di sini memang orang-orang yang suka menimbun barang, menimbun sesuatu, tapi nggak banyak. Yang paling banyak adalah pelit ya. Mungkin belum pernah kasih kamu apa-apa. Lanjut. Oke. Sebenarnya orang ini adalah orang yang wawasannya luas, pemikirannya matang, dan cukup pintar. Dia dalam bertindak itu tidak gegabah. Dia pikirkan dulu ya, dia pikirkan dulu. Ini tipikal orang yang selalu berencana sih ya. Kebanyakan yang apa-apa itu direncanakan. Sekalipun dia berubah sikap, berubah pikiran, itu pastinya ada pemikiran, bukan orang yang model spontan. Bukan model yang spontan. Kalau memang dia itu melakukan sesuatu yang spontan, itu biasanya faktornya adalah didorong oleh emosi. Oke, yuk lanjut ya. Orangnya berpenampilan oke. Orangnya sebenarnya memang tipikal orang yang terbiasa untuk berempati sama orang lain. Ya, berempati sama orang lain. Dan suka menarik empati orang lain ya. Biasanya orang kalau tidak begitu royal ya dalam mengeluarkan uang itu sulit ya, atau mengeluarkan sesuatu atau memberikan sesuatu yang menjadi miliknya itu sulit. Biasanya dia akan berikan kepada orang yang memang cukup berkesan bagi dia.
Jadi nggak sembarangan. Ya, cukup perhitungan sih orang ya. Lanjut ya. Oke. Siapa sih dia? Ya, orang ini sekali lagi bukan orang yang gampang ya. Gampang untuk apa ya? Membuka diri untuk siapapun. Mungkin bisa aja orangnya ramah sama banyak orang ya. Tapi untuk masuk ke dalam kehidupan dia, terutama hal-hal yang sifatnya pribadi, dia sangat private orangnya. Sangat private. Oke. Ciri-cirinya, kebetulan di sini banyak yang energinya feminin ya. Tapi kalau memang dia laki-laki, penampilannya juga oke secara performan ya. Orangnya pintar mengatur uang, bahkan cenderung pelit ya. Suka stalking, kemudian agak angkuh sih, agak angkuh ya. Terutama kalau orang nggak kenal dia akan terlihat angkuh. Kemudian di sini dia suka mempelajari hal-hal baru. Ide-idenya gampang bosan. Kalau dia bosan, dia biasanya memang terlihat atau tampak sekali bosan atau sudah nggak ada passion lagi, dia kelihatan. Salah satunya adalah hilang-hilangan atau justru menghindar atau bahkan menghilang. Ya, bukan tipikal orang yang mungkin ada penjelasan dulu, mungkin penjelasan tapi ngantung gitu loh, nggak bisa detail. Itu sih tipikal orangnya. Apakah ini sih dianya kamu yang kamu merasakan dia ada menjadikan kamu sebagai korban, kamu merasa jadi korbannya dia, ya? Sebenarnya energi dia, apakah memang ada niatan menjadikan kamu korban pelampiasan mungkin, atau hanya pelarian, atau memanfaatkan saja kamu dimanipulasi ya? Karena karmik ini juga ada yang sifatnya manipulasi ya. Coba saya lihat apakah dia energinya ke kamu memang seperti itu. Kalau memang tidak ada, nanti akan kita lihat apa yang menyebabkan dia seperti itu, sehingga membuat kamu merasa menjadi korbannya. Bisa juga ya, kalau kita cek nantinya ternyata dia tidak ada niatan apapun, berarti itu semata lebih banyak dari pemikiran kamu, bisa ya. Tapi kita cek dulu lah. Yuk. Bagaimana sebenarnya energi dia ke kamu ya? Bisa energi yang dulu, yang sedang berjalan atau saat ini ya. Kalau yang kedepannya pastinya manusia tidak ada yang tahu, apalagi sebuah kartu, tumpukan kartu seperti ini. Kalau memang yang terjadi nantinya kedepannya itu seperti kartu yang saya bacakan, itu bukan kuasa saya ya. Dan saya ingin menegakkan disclaimer bahwa hal-hal yang kedepannya itu saya mengingatkan aja ya. Itu kuasanya Tuhan. Tidak ada yang pernah tahu. Banyak dari yang personal reading di saya ingin dibacakan tentang yang kedepannya. Ya bisa aja kartunya nanti kan keluar. Kalau memang keluar. Ya. Itu tinggal saya bacakan. Tapi apakah itu benar? Pastinya ya bisa benar bisa salah sih ya. Tapi kalau kita sudah bermindset bahwa dengan kartu kita bisa melihat hal yang kedepannya ya. Wah, bahaya itu ya. Karena setiap agama tidak mengajarkan bahwa kartu bisa membaca hal yang kedepannya. Hanya Tuhan yang tahu. Dan sekali lagi, tarot reader bukan peramal ya, pembaca kartu ya. Artinya aja pembaca kartu. Jadi yang dibaca kartunya pakai teori pembacaan kartu ya, arti kartu sama intuisi dan kemampuan menyampaikan, itu aja. Tapi lebih kepada pembacaan kartu tarot itu untuk membuka wacana kita supaya bagaimana kita bisa menghadapi satu permasalahan atau menghadapi seseorang dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang kartu tarot. Paham ya? Supaya nggak salah kaprah ya. Yuk. Energi dia ke kamu. Kalau hanya sekedar kartu tarot membaca energi, kenapa tangannya pakai begitu ya, biar keren ya.
biar kayaknya gimana gitu ya. Anggap saja seperti itu. Tarot itu bukan sakti-saktian teman-teman, bukan pakai, ya ada mungkin yang pakai kekuatan apa gitu ya. Jangan terlalu banyak nonton itu ya, sinetron kayak apa ya, ilmu-ilmu kanuragan kayak Satria Madangkara zaman saya ya. Yuk kita lihat. Energi dia ke kamu. Cepet. Teman-teman, orang ini memang mungkin di awal baik ya sama kamu ya. Ternyata tetap ya, energi dia itu butuh privacy, butuh ada hal-hal yang sifatnya itu tidak semua itu bisa di-sharing sama kamu. Walaupun seakan-akan awalnya itu sangat terbuka. Energi dia ke kamu, oh ntar ada juga energi gini, take and give. Sekali lagi orangnya kan perhitungannya, jadi dia itu kalau dibilang perhitungan itu seperti hitung-hitungan ya. Aku telah memberikan, aku sudah dapat apa ya, sudah dapat apa, aku memberikan apa. Dari sudut pandang dia kalau memang itu sudah mencukupi ya udah, tapi jangan sampai nggak seimbang. Dia ini orangnya nggak mau rugi. Yang jelas itu timbal baliknya harus ada ya. Kalau banyak lebih baik untuk dia gitu, paham? Wah ini arahnya ke ini ya, ke pemanfaatan memang. The Sun. Kalau memang kamu itu menguntungkan, memberikan hal yang sifatnya itu apa ya, yang dia butuhkan atau sesuatu yang manfaat untuk dia, memang dia senang, dia akan apa ya, akan baik sama kamu, akan bersikap bijak, akan tampil sebagai sosok yang oke lah. Tapi kalau di awal sebenarnya take and give-nya imbang nih ya, tapi berjalan kalau memang kamu tidak memberikan apa yang dia butuhkan atau yang dia inginkan ya, kayaknya orang ini sama kamu seperlunya ya, bukan berarti putus, atau bahkan beberapa di sini ada ya, sedikit tapi yang kemudian menghilang karena sering-sering nggak diturutin gitu ya. Mungkin kamu juga bukan orang yang setuful itu ya, tapi di sini kamu cukup merasakan bahwa jangan-jangan aku dimanfaatin. Oke. Teman-teman, saya lihat ya energi dia ke kamu. Dia itu gini loh teman-teman. Kalau kamu sudah sedih, mungkin kamu mungkin mengeluh sama dia. Dia akan tampil sebagai sosok yang penuh empati sama kamu. Selalu seperti itu. Ya. Akhirnya saya lihat hubungan ini akhirnya banyak drama. Ya, banyak drama. Banyak drama. Energi dia ke kamu sering bikin sedih ya, bikin kamu itu kayak orang patah semangat, sering mematahkan semangat kamu. Oke, di sini jelas sekali energi dia ke kamu itu ada yang dia mau dari kamu. Dia akan mengejar kamu atau mendekati kamu atau effort ke kamu kalau memang dia ada maunya. Selebihnya sering bikin kamu stres, sering bikin kamu sakit kepala, sering membuat kamu bentar saya naikkan supaya nggak silau, sering membuat kamu itu apa ya, bahkan di sini ada yang stres. Karena apa? Sekali lagi saya bilang tadi bahwa kamu itu masih menggenggam erat ingatan-ingatan kamu tentang kebaikan dia. Bagus sih, positif. Cuman kalau kamu berharap itu terus seperti itu, dia baik terus seperti di awal dulu, ini jatuhnya yang kecewa kamu. Gitu. Berarti dia nggak ada cinta-cintanya atau sayang-sayangnya ke saya, Bunda. Coba saya lihat ya.
Sekali lagi teman-teman, saya ingatkan ya di pertengahan pembacaan ini bacaan untuk orang banyak loh ya. Bisa untuk kamu, bisa bukan. Bisa benar, bisa salah. Ya. Jangan lupa ya, kalau kalian sudah nonton ini sampai di menit ke 30 ini, kalian lupa untuk subscribe atau follow. Jangan lupa di follow, di subscribe. Berikan tanda like. Perasaan dia ke kamu. Adakah rasa sayang? Bouquet itu lebih ke apa ya? Undangan, sesuatu yang indah ya. Bouquet itu bunga, buket ya. Bukan buket. Bisa untuk sesuatu yang menyenangkan. Memang di sini niatnya dari awal itu bukan untuk kasih sayang yang tulus teman-teman, tapi untuk mengundang, untuk menarik kamu dengan sesuatu yang indah. Lanjut ya. Fox itu rubah, penuh kelicikan. Jadi kalau kamu merasakan kamu menjadikan korban, betul, kamu gak salah. Star melambungkan harapan kamu. Ada yang dia harapkan, the star, kartu harapan. Sesuatu yang bersinar di malam hari. Perasaan dia selalu di jalan bercabang. Satu sisi dia harus effort supaya menarik kamu. Ya, satu sisi gimana caranya memanipulasi kamu, akal-akalan, tapi tetap membuat kamu senang. Perasaan dia selalu membuat kamu bimbang. Perasaannya gak jelas. Tampaknya seakan-akan ngundang, tapi kok memanfaatkan. Kalau gak diturutin kok sikapnya berubah. Dari sini ya, sampai di kartu ini aja, kesimpulannya wajar kalau kamu merasa bahwa dia memanfaatkan kamu atau kamu dijadikan korban bagi dia. Apakah saat ini dia tidak merasa bersalah, Bunda? Gak ada penyesalan, atau bahkan dia masih menginginkan sesuatu dari saya, Bunda. Coba saya lihat ya. Adakah rasa bersalah atau tidak? Apa masih menginginkan kamu? Masih terhubung sama kamu, menginginkan masih ingin terus lah gitu ya. Orangnya sudah pergi, Bunda, minggat gitu ya, karena nggak diturutin ya sudahlah, berarti sudah sampai sini cukup. Ini kalau yang belum minggat, coba saya lihat. Oh, teman-teman, rupanya orang ini itu memang jago ya, berdrama ya. Karena saya bilang tadi ya, dia punya kelicikan, dia punya wawasan, wacana yang luas, punya wacana keilmuan yang mungkin berbeda dari kamu ya, tapi lebihnya jatuhnya ke licik. Five of Wands di sini dia itu memang mungkin ada apa ya, ada drama atau sikap-sikap yang men-trigger untuk satu konflik atau kesalahpahaman. Untuk apa ya? Supaya hubungannya itu gini loh, kalau dia itu nggak diturutin, ada aja gitu loh.
reaksinya untuk bisa narik kamu ke sekali lagi ini karmik. Jadi seperti tarik menarik sih ya, tapi satu tujuannya bukan satu tujuan yang baik gitu ya. Lanjut ya. Manipulatif banget ya, bisa memanipulasi perasaan kamu, memanipulasi pemikiran kamu dia di sini. Apakah ada rasa bersalah? Sampai sini nggak ada. Jahat ya. Ya. Dia tahu loh, dia bebanin kamu. Ya. Tapi caranya dia untuk ngeles atau menghindar dari tuduhan-tuduhan bahwa dia memanfaatkan kamu dengan seperti membalikkan loh kan, memutarbalikkan kata-kata mungkin, atau membuat drama-drama sehingga seakan-akan ya ini semua salah kamu sebenarnya ya. Loh aku kenapa? Pintar sekali orang ini untuk seperti itu. Apakah orang yang merasa bersalah? No, justru menghindari supaya kamu tidak menyalahkan dia, sehingga kamu yang merasa bersalah sendiri, atau kamu merasa kamu yang kurang dari kamu, bukan dari dia gitu. Tuh. Apakah dia masih ingin melanjutkan atau terus-terusan seperti ini? Kalau untuk tobat atau tobat tapi kumat. Kalau untuk dia ingin bersikap baik lagi sama kamu, saya kira kalau memang ada tujuan dia, ada yang dia inginkan dari kamu, mungkin iya ya. Tapi kalau tidak, gimana caranya supaya, contoh ya, dia bikin satu konflik atau apapun itu yang sifatnya seperti gesekan ya, sehingga kamu gak betah ya, kamu menyerah sendiri ya. Hal-hal yang seperti itu loh teman-teman. Jadi saya kira gak bagus ya teman-teman ya. Benar kalau di sini kamu akhirnya merasa aku jadi korban bunda, bodohnya aku. Ya sebenarnya bukan bodoh, karena kamu mungkin ada love bombing ya. Di awal dia memperlakukan kamu dengan sangat baik ya. Ternyata itu semua kepalsuan. Terus bagaimana dong bunda saya menyikapinya? Kamu tidak perlu menyikapi dia. Sekarang bagaimana kamu menyikapi diri kamu sendiri, terutama secara jiwa kamu. Pastinya saya lihat di sini kamu sempat stres. Ada yang berusaha untuk melupakan, memaafkan, tapi sulit ya. Sekali lagi teman-teman, itu adalah proses, dan proses dari masing-masing manusia ya, masing-masing orang itu berbeda-beda. Tergantung dari kapasitas orang itu sendiri, usahanya juga doanya. Ya. Jadi saran saya sih mungkin harus perlahan, tapi harus dimulai, bahwa kalian harus membuka wacana kalian bahwa orang yang seperti ini kan tidak layak. Kalau memang dia mampu menyita pikiran kamu sampai kamu stres ya, sudah dia itu memanfaatkan kamu gak bisa melepaskan dia dari pikiran kamu, dari jiwa kamu, dari hati kamu, itu semakin merugikan kamu. Akhirnya kamu ruginya kan double. Sudah dimanfaatin ya, kemudian kamu mikirin dia. Apakah dia mikirin kamu? Kan enggak. Berarti dia kan bukan orang yang layak untuk kamu pikirkan. Yang layak untukmu adalah bagaimana kamu bangkit ya, membuang segala energi-energi negatif seperti kekecewaan, harapan yang berlebih ya, sakit hati, tidak terima, merasa menjadi korban. Itu semua anggap saja gini, ya sudah, mungkin itu kebodohan saya ya, tapi jangan sampai terulang lagi. Sekarang saatnya saya berjalan menatap ke depan, bukan ke belakang, karena memang tidak ada gunanya. Karena menatap ke belakang hanya membuat jiwa kamu semakin rapuh. Saran saya ini bisa kamu ambil, bisa tidak ya. Bisa kamu coba, bisa juga kamu abaikan saja. Ya, tapi tidak ada salahnya mungkin saran saya ini, walaupun mungkin kamu melakukannya dengan keterpaksaan, mungkin dengan usaha yang keras dan secara progres mungkin seakan-akan tidak ada perubahan, tapi coba terus ya. Setiap orang berbeda-beda. Oke? Jangan lupa doanya supaya dikuatkan.
Doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan narot, nanyain dia. Akhirnya energi kamu ke dia terus, padahal dia nggak ke kamu. Gitu. Ngapain? Buang-buang uang narot terus. Ya nggak sih? Sekarang tinggal usaha kamu. Karena orang ini pada intinya tidak layak. Benar seperti yang kamu rasakan bahwa kamu dijadikan korban. Oke, dari bacaan ini bisa benar untuk kamu. Bisa untuk orang lain. Bisa salah juga. Karena saya bacanya yang ada aja ya, yang ada saja. Petunjuk dari semesta, dari kartu yang lompat, kartu yang terbuka. Tidak saya ambil ya. Ambil sisi-sisi positifnya saja. Lihat tarot dengan pemikiran atau sudut pandang yang positif sehingga ini bisa manfaat untuk kamu gitu. Kita lihat ya, pesan semestanya apa. Pesan semesta untuk kamu semuanya ya. Yang cocok ataupun nggak cocok, pesan semesta pastinya baik untuk kamu ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya bisa diambil, bisa diabaikan. Deep emotional healing seperti yang saya sampaikan. Ya. Your heart is ready to heal from past experience. Hatimu siap untuk heal itu penyembuhan dari pengalaman di masa lalu. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, relate ya. Maka dari itu kalau nonton saya itu dari awal hingga akhir, jangan di skip supaya kalian itu bisa memahami sepenuhnya. Ya, nggak salah paham. Jangan mengingat-ingat apa kebaikan dia. Oke lah kamu mengingat kebaikan dia, asal itu menjadikan kamu positif nggak apa-apa. Bisa bikin kamu bahagia nggak apa-apa. Tapi kalau semakin membuat kamu berharap, ingin dia yang dulu ya. Kalau memang tidak terjadi, tidak menjadi kenyataan, tidak seperti yang kau harapkan, bukankah kamu akan semakin kecewa? Jangan terlalu berharap kepada manusia, biasanya jatuhnya kecewa. Kalau berharap kepada Tuhan, kalau kita yakin, janji Tuhan pasti. And you are willing to devote time and energy towards therapeutic care. Saatnya kamu sekarang itu terapi ya, lebih aware sama jiwa kamu. Healing itu penyembuhan deep emosional, emosi terdalam kamu ya, sembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan kamu sendiri dengan usaha kamu. Hal di luar diri kamu adalah hanyalah support system, tapi kendalinya tetap kamu. Oke? Jadi saya kira itu saja sih teman-teman bacaan kali ini. Semoga manfaat positif ya, sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang nonton. Kalau kalian suka dengan cara saya menyampaikan yang perlahan ini ya, kelamaan baca kartu itu set ya, mungkin yang kalian tahu seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau ya tergantung sih kalian ingin apa dari tarot, dan semua yang nonton pastinya tidak sama yang diharapkan dari pembacaan kartu tarot. Ada yang maunya satset ya, ada yang maunya dijelaskan secara detail, ada yang maunya itu yang halu-halu, yang khayal-khayal ya, kedepannya apa. Ada yang suka zodiak ya. Gini teman-teman, YouTube itu kan macam-macam ya. Kalau saya seperti ini, kalau kalian suka monggo. Kalau suka yang nggak seperti saya kan juga banyak gitu. Oke? Kalau suka jangan lupa ya kalian subscribe. Sekali lagi ini adalah pembacaan rame-rame untuk banyak orang, bisa untuk kamu, bisa untuk orang lain, bisa sebagian untuk kamu, sebagian ada energi orang lain campur aduk di sini. Kalau ingin hanya fokus ke energi kamu, permasalahan kamu, pertanyaan-pertanyaan kamu, ya, itu personal reading, private reading, ya, konsultasi pribadi dengan saya langsung dengan video call. Kalian bisa lihat kartunya, kalian menanyakan apapun terkait dengan bacaan tarot, mungkin dengan kartunya, ya. Caranya adalah ketik daftar tarot dan kirimkan ke WA admin. Ya, selain ketik daftar tarot mungkin tidak akan direspon. Jam kerja untuk membalas ya, dan juga untuk pembacaan
pribadi itu jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, jadi dimanapun kalian sesuaikan dengan waktu Indonesia bagian Barat. Setelah kalian mengetikkan daftar tarot kepada Kak Flori, admin saya akan dibalas dengan tata cara atau aturan main untuk bisa bertemu saya dengan video call terjadwal. Itu dibaca ya, dibaca semuanya sampai bawah, semuanya, sehingga kalian bisa memahami aturan-aturan apa yang bisa kamu penuhi sehingga bisa ketemu saya. Saya hanya menyediakan pembacaan dengan video call karena saya meyakini bahwa pembacaan kartu tarot ya itu harus berhadapan. Karena ini konsepnya energi ya teman-teman. Tidak dengan chatting, tidak dengan voice note, kita harus berhadapan. Kalau kamera boleh dimatikan, tapi secara interaksi energi ada. Itu konsepnya. Jadi semuanya dengan video call ya teman-teman ya. Pertanyaan boleh bebas. Durasi yang saya sediakan 15 menit dan 30 menit. Silakan kalian sesuaikan sejauh mana atau seberapa banyak yang ingin kamu tanyakan. Oke? Saya kira itu saja. Semoga video ini kamu suka. Ya. Sampai ketemu di, kalau kali ini nggak cocok nggak ada masalah. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang kali ini. Oke? Yuk sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye.